bersandar padamu, Dia akan selalu bersamaku. Dekat Tuhan itu saat terindah, kan ku buka hatiku, dengar suaranya, dengan keyakinan teguh akan janji firman-Nya. Dia Tuhan yang menuntun jalanku, hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku, hanya Yesus, Dia Yesus, Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku dekat Tuhan itu kerinduanku, kan ku bawa hatiku hanya padamu, dengan segenap hatiku ku bersandar padamu, Dia akan selalu bersamaku. Dekat Tuhan itu saat terindah, kan ku buka hatiku, dengar suaranya, dengan keyakinan teguh akan janji firman-Nya. Dia Tuhan yang menuntun jalanku, hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku, hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku Demikianlah tidak ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Dia telah menebus dosa kita, saudara. Kita diangkat menjadi anak-Nya. Mari kita berkata, hanya Yesus yang berhak memiliki hidup saya. Makasih Tuhan Yesus. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku, tangan-Nya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asaku tempuh, hanya Yesus yang
kita percaya saat ini Tuhan sedang lakukan mujizatnya. Kita yang sakit Dia sembuhkan, kita yang butuh terobosan Dia menjadi jawaban bagi setiap kita. Mari kita sorakan haleluya. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Shalom, sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Sukacita yang luar biasa pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Saya akan percaya kita sama-sama punya kerinduan. Kita mau menyembah Tuhan Yesus kita dan memuji Tuhan Yesus kita. Amin. Tiba saatnya kita akan melakukan ibadah kita. Jemaat Tuhan semua, saya undang kita semua tuh bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu sungguh begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Ini segenap hati kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, layakan setiap kami Tuhan. Biarkan pujian penyembahan kami benar-benar dari hati kami yang paling dalam untuk Tuhan Yesus kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus lawat setiap hati kami. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita buka hati kita terima Roh Kudus.
Kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari sama-sama nyatakan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Mari sama-sama buka hati para Tuhan, katakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan imanmu katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ini hati kami anak-anak-Mu Tuhan, kami buka hati untuk menyembah-Mu. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Nyatakan para Tuhan, Ku buka kami buka hati kami padamu Tuhan. menyembah-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan, jamalah kami Tuhan. Jamalah
memenuhi setiap hati kami, menjamah Yesus. Kami membuka hati untuk menyembah-Mu, untuk menyembah-Mu. Dengan sepenuh hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami buka hati kami buka hati kami untuk terima cobaan-Mu, untuk terima kuasa-Mu, untuk terima urapan-Mu Tuhan. Mari buka hatimu para Tuhan, mari kita sembah Dia, sebab Dia yang layak disembah. Kau yang layak disembah Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerjalah bagi setiap hati kami, bagi setiap hidup kami. Berkatalah lebih lagi, berkatalah dalam setiap penyembahan kami. Terima kasih Yesus, Kau begitu dahsyat, Engkau begitu luar biasa, dan teramat luar biasa. Kami mau sembah Kau Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan, Kau yang kami mau sembah. Roh Kudus-Mu bekerja di setiap hati kami Tuhan, melawan setiap hati kami Tuhan, setiap hati kami yang kosong dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih terima kasih Yesusku, kami mau belajar untuk membuka hati kami, untuk membuka hati kami. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu, terlarut dalam hadirat-Mu, merasakan jamahan-Mu, merasakan kuasa-Mu yang tak terbatas. Yesus, terima kasih Yesus. Kami mau sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami. Kerinduan kami mau lebih lagi dekat pada-Mu Tuhan, lebih dalam lagi mengenal pribadi-Mu. Kami rindukan Engkau Tuhan. Hati kami yang kosong ini, biarkan Engkau yang penuhi Tuhan. Engkau yang ada dalam hidup kami Yesus. Kami mau sembah Kau Tuhan. Mari kita buka hati kita lebih lagi para Tuhan. Sama-sama katakan,
hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah. Mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri kita naikkan pujian ini. Katakan, kami mau sembah Kau Tuhan, sebab hanya Engkau dalam hidup kami, tiada yang lain. Amin. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia bergoncang Tuhan, tak tergoyahkan. Engkau tetap Allah
Tuhan kita. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus, kami nyatakan hanya Engkau Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mendeklarasikan Tuhan bahwa Engkau yang menjadi juru selamat kami. Satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Saya rindu kita semua menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Sampai selama-lamanya kita mau tetap mengikuti Yesus. Sebab Dia Tuhan yang layak terima setiap pujian kita. Mari kita menaikkan pujian kita yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Lanjutku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Kau selalu ikut Yesus. Oh, oh, oh. Surga. Buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Lanjutku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Sama-sama katakan, tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Come on Gold Sisi, sama-sama kita katakan. Katakan, di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Kau selalu ikut Yesus. Oh, oh, oh. Lagi. Yesus, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Dari hatimu katakan. Yesus, come on. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Lebih lagi kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan kita malam-malam hari ini, amin. Saya percaya ini saatnya kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan kita lebih lagi malam hari ini. Bersuka, bersuka,
bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan kita. Let's go. Ini saatnya kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan kita. Saya mengajak kita semua hadir pada malam hari ini. Kita semua siap memberikan pujian kita terbaik bagi nama Tuhan kita. Amin. Semuanya siap. Let's go. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Siap-siap lomba. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Bersuka di dalam Yesus. Lagi kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan kita. Come on, Gold CC. Suka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini. Sudah siap di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oke, ini saatnya kita mau nyanyi sama-sama, tetapi bersaut-sautan, berganti-gantian. Semuanya siap? 2, 1, 2, 3. Bersuka di dalam Tuhan. 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 Say. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Say. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita. Sama-sama katakan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka. 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 Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Hey, all the glory for God. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan bersuka. Come on. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka. Come on, Gold CC. Bersuka,
bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka. Katakan mari bersuka, mari bersuka. Sekarang bersuka, sekarang bersuka. Katakan mari bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Tepuk tangan paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Bersuka cita di dalam-Mu Tuhan Yesus. Akan duduk kembali jemaat ini berkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene atau GOL-CC. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya orang percaya merespon pertobatannya? Mari kita baca bersama-sama jawabannya dalam hitungan 3, 2, 1. Memiliki komitmen untuk hidup dalam pertobatan dan menunjukkan keinginan untuk terus bertumbuh dalam pertobatan. Mari kita baca bersama-sama ayatnya dalam Ibrani 6 ayat 1. 3, 2, 1. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar-dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk ditaburi setiap kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur selalu pada kasih-Mu Tuhan, pada cinta-Mu yang begitu luar biasa. Tiada duanya, tiada tandingannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan takkan kami ragu atas segala rencana-Mu. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, dengan sungguh-sungguh sama-sama nyatakan.
syukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidup. Dan kami tak akan ragu atas setiap rencana-Mu Tuhan. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Jemaat Tuhan saja katakan, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, amin. Aku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri nyanyikan pujian ini. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari sekali lagi nyatakan pada Tuhan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kasih tepuk tangan yang mana buat Tuhan Yesus. Amin Tuhan, di tempat ini Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan, dan melalui nyanyian kami menyatakan betapa kami mencintai Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan, kami bersyukur kami di tempat ini meninggikan nama-Mu, kami diberikan kesempatan merasakan lawatan Tuhan. Nanti saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka hati kami, pendengaran kami, telinga kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap pribadi yang ada di ruangan ini, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus berbicara, Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus menegur. Terima kasih Bapa di sorga. Ini yang menjadi doa kami, dan kami naikkan semuanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Lebih keras lagi, shalom.
Puji Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita berkumpul kembali. Sebelum saya memulai, saya ingatkan lagi minggu depan sudah ada ibadah raya. Kita di tempat ini sudah ada 4 kali ibadah raya. Jadi ada yang 7:30, lalu kemudian ada yang jam 10, untuk sorenya masih tetap sama seperti biasa. Nah, saya rindu kita semua mulai memperhatikan hal ini. Jadi kalau ada yang datang pagi, ingat yang pagi itu 7:30 sampai 9:30, kemudian jam 10 sampai jam 12. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi kalau misalkan nggak bisa malamnya, boleh datang di paginya, gitu. Dan saya yakin di sini rata-rata orang morning person kah atau apa? Hah? Orang morning person kah atau tidak? Saya rasa kalau sore semua kayak begini ya, kayaknya susah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan berbicara mengenai buah roh dan kedewasaan rohani. Sama-sama katakan buah roh. Kedewasaan rohani. Oke, kita buka sama-sama ini dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan yang ke-25. Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai dengan 25. Dengan kasih Tuhan, saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca secara bergantian dari ayat 16 sampai 25. Saya ayat 16, lalu kemudian ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai dengan ayat 25 kita baca bersama-sama. Yang sudah ketemu dan siap membaca sama-sama katakan amin. Baik. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Sama-sama, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua, dan saya mengajak kita semua untuk jujur karena ini rumah Tuhan ya. Jadi coba kita jujur. Nah, berapa banyak dari kita yang kemudian mengukur nilai-nilai kerohanian seseorang, oh ini orang sudah dewasa nih, dari aktivitas pelayanannya. Berapa banyak kita yang seperti itu. Jadi kalau kita lihat nih, yang pelayanan di atas, ini pasti rohani sekali. Berapa banyak juga kita yang melihat atau mengukur kerohanian melalui banyaknya ayat yang dihafal. Berapa banyak juga kita mengukur orang, tingkat kerohanian seseorang dari misalnya kalau dia pujian penyembahan, dia lompat-lompat kanan kiri. Ya, berapa banyak kita menilai seperti itu. Nah, kalau kita mau jujur, ya kita sering seperti itu. Betul apa betul? Saya mau tanya sama jujur nih, semua kita sama kita nih. Siapa yang kalau lihat pemain gitar itu, kayak tampannya naik 1000% pada saat pelayanan. Terus kita bilang, wih dewasanya nih orang. Halo? Betul atau tidak? Kita masih merasa kalau orang yang ada di mimbar ini adalah orang-orang yang aktif dan kemudian dewasa secara rohani. Padahal saya mau kasih tahu, bagaimana seandainya seseorang bisa melayani di atas altar, melayani di gereja secara rohani aktif, tapi ternyata dia belum tentu dewasa secara rohani. Bagaimana kalau seseorang berdiri di atas mimbar seperti saya, bisa ikut pelayanan, terlihat berapi-api, tetapi ternyata masih dikuasai ego, amarah, iri hati, kepahitan. Gimana seandainya seperti itu?
Atau sebaliknya, ada teman kita yang dulu di samping kita, dia diam-diam aja. Dia tidak tampil, tidak terlihat mencolok. Tapi disitulah sebenarnya dia sedang bertumbuh. Nah, kenapa biasa itu sering terjadi? Kalau kita mau jujur, seringkali kita salah menilai karena kita salah memakai alat ukurnya. Betul atau tidak? Berapa banyak kita yang mau mengukur berat badan tapi kita ukur pakai alat pengukur tinggi. Kira-kira hasilnya apa? Atau sebaliknya, kita mengukur tinggi badan tapi kita pakai timbangan. Akhirnya yang kita dapatkan adalah salah ukur. Hasil yang gak sesuai. Nah sama, kadang-kala kita menilai seseorang, kerohanian seseorang dari seberapa aktif dia ke gereja. Nah biasanya ada dua orang yang mengukur tingkat kerohanian seseorang, kedewasaan rohani seseorang, dia pakai dua hal. Yang pertama tadi aktivitas pelayanannya, yang kedua usia. Jadi kita berpikir semakin tua usia seseorang, berarti dia semakin rohani. Saya mau kasih tahu, yang pertama, orang yang melayani di gereja itu belum tentu dewasa secara rohani. Serius. Karena berapa banyak, bahkan sebagian besar pelayan Tuhan itu dia melayani karena kalau dia tidak melayani dia bisa jatuh. Dengan dia melayani ternyata itu membuat dia dipagari hidupnya. Jadi pelayanan memagari dia. Ini enggak salah. Ya makanya kita kasih teman-teman pelayanan di tempat ini. Jadi kalau teman-teman lihat ada orang yang masih struggle, dia sudah melayani di tempat dia masih struggle. Karena dia merasa bisa jadi kalau kita nggak lihat dia bisa lebih parah. Kalau dia nggak terlibat dalam pelayanan, dia bisa lebih parah. Ya. Begitu juga dengan umur. Ya. Kedewasaan itu tidak selalu berbanding lurus atau linear dengan umur seseorang. Bisa saja orang itu semakin dewasa, semakin tua, tetapi dia belum tentu semakin kenal Tuhan. Ya. Ada buktinya, coba perhatikan ayat ini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, artinya begini. Harusnya dengan ukuran waktu, kamu harus sudah menjadi pengajar, levelmu itu harus sudah dewasa. Tetapi ternyata enggak, kamu masih kecil. Artinya apa? Pada faktanya, pada realnya, banyak orang yang secara usia sudah dewasa, tetapi ternyata belum dewasa secara rohani. Makanya kita nggak bisa memakai umur dan satu lagi apa aktivitas untuk kita mengukur kerohanian seseorang. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Ya, nah saya perlu kasih tahu ini supaya kita kemudian bertanya apa itu dewasa rohani. Ya, karena kita sering salah mengukur maka kita harus tahu dulu apa itu dewasa secara rohani. Nah saya pernah ingat membaca beberapa buku dan beberapa pembicara di dalam buku itu mengatakan bahwa kedewasaan adalah keberanian untuk mengambil atau menerima tanggung jawab. Ya mungkin pernah dengar kata-kata itu. Ya saya tidak katakan itu salah tapi itu betul tapi tidak menjelaskan bagaimana bentuk kedewasaan itu. Ngerti maksud saya? Apa sih pengertian asli dari dewasa itu? Karena kalau cuma sekedar mengambil tanggung jawab, memikul tanggung jawab dan sekedar selesai, banyak yang begitu. Tapi hasilnya mohon maaf mengecewakan, bahkan tidak menunjukkan kedewasaannya. Ya coba ada banyak orang yang nggak ada di tempat ini, kalau di organisasi, dia mau sekali jadi ketua, jadi tanggung jawab, ambil tanggung jawab. Tetapi justru dengan dia begitu malah terlihat dia belum dewasa. Ada yang begitu. Pernah lihat di organisasinya? Halo? Ya. Jadi ternyata pengertian dewasa rohani lebih daripada itu. Nah pertanyaannya apa yang firman Tuhan katakan tentang kedewasaan? Apa yang firman Tuhan katakan mengenai dewasa? Coba perhatikan dalam Efesus 4 ayat 13 dikatakan begini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, perhatikan. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Garis bawahi kata kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kita mungkin bingung kalau terjemahan ini. Saya pakai terjemahan dalam sederhana Indonesia. Dia katakan begini, tujuannya supaya kita semua semakin erat bersatu dalam keyakinan kepada Kristus dan mencapai pengertian yang sama tentang anak Allah. Perhatikan nih. Juga agar kita menjadi dewasa secara rohani dan semakin sempurna seperti Kristus. Perhatikan kata dewasa secara rohani dan semakin sempurna.
Ada orang mengatakan karena ini pakai kata dan Kak, jadi dewasa secara sempurna dan kesempurnaan dengan Kristus itu dua hal yang berbeda. Saya mau beritahu, dalam terjemahan bahasa Inggris dia tidak menggunakan kata and di sana. Dia menggunakan kata unto. Artinya begini, dewasa secara rohani menunjuk pada kualitas atau kematangan seseorang. Sedangkan sepenuhnya seperti Kristus itu menunjuk pada arah, standar, proses dari kematangan tersebut. Sampai sini mengerti? Jadi pada saat orang bilang kamu dewasa secara rohani, tapi kamu dewasa apa ukurannya? Nah ukurannya ternyata arahnya, standarnya harus sempurna seperti Kristus. Ya. Jadi bertumbuh seperti Kristus adalah arahnya. Karena percuma gini, percuma kita matang, percuma kita bertumbuh secara pemikiran, tapi pemikiran kita bukan seperti Kristus. Pemikiran kita seperti yang lain. Maka itu bukan disebut sebagai kedewasaan. Saya kasih ilustrasi seperti seorang arsitek yang sedang merancang bangunan. Dewasa secara rohani itu bicara menunjuk pada material bangunan yang dipakai. Materialnya bagus, pondasinya sudah kering kuat, tiang-tiangnya kokoh. Bangunan yang dewasa tidak akan goyang saat diterpangin, tapi bertumbuh menjadi semakin Kristus, berbicara tentang apakah bangunan tersebut mirip dengan blueprint yang dibikin oleh sang arsitektur. Sampai di sini mengerti maksud saya? Jadi kalau kita tidak semakin serupa dengan Kristus, saya mau beritahu, mungkin kita salah arah dalam bertumbuh. Mungkin kita salah dalam menentukan standar. Karena harus mengikuti arsitek atau pola atau blueprint, yaitu Kristus. Sampai di sini mengerti maksud saya? Jadi kalau ada orang mengaku dia dewasa, tapi dia tidak semakin mirip seperti Kristus, maka dia hanya sekedar mengaku. Kalau ada orang mengaku, saya sudah dewasa secara rohani, tapi sulit untuk mengampuni, karena tidak semakin seperti Kristus, maka dia belum dewasa secara rohani. Ya. Paulus, firman Tuhan, tidak membiarkan kedewasaan menjadi konsep yang tidak dapat dilakukan. Bukan konsep yang abstrak. Makanya Yesus kasih tahu, ternyata kamu harus menjadi seorang yang dewasa. Lalu kedewasaannya seperti apa? Oh ternyata kedewasaannya harus sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini artinya bertumbuh menjadi seperti Kristus adalah isi dan tujuan dari kedewasaan rohani. Yang mengerti katakan amin. Nah, kita harus paham dulu ini. Ya. Jadi dewasa rohani adalah kondisi matangnya, serupa dengan Kristus adalah bentuk, arah, dan ukurannya. Ya. Ingat, jadi kalau ditanya, apa itu kedewasaan rohani? Jawabannya, semakin serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Nah saya akan sambung. Sebelum saya lanjut, saya mau gini. Keserupaan dengan Kristus itu bukan berarti kita menjadi hakikatnya sama seperti Kristus. Pada saat kita semakin serupa dengan Kristus, engkau tidak jadi Allah. Engkau juga tidak jadi juru selamat. Dan engkau juga tidak akan disalib, tenang saja. Ya. Kita tidak menjadi objek penyembahan juga. Tapi artinya gini, keserupaan dengan Kristus artinya kita makin dibentuk secara moral, secara karakter, sikap hati kita, kasih kita, ketaatan kita, kekudusan kita, kerendahan hati kita, kesabaran dan lain sebagainya yang disebut dalam buah roh, kita semakin seperti buah roh dalam Galatia 5. Inilah yang disebut dengan karakter. Sama-sama katakan amin. Jadi pada saat kita berbicara tentang kedewasaan rohani, keserupaan dengan Kristus, ini bicara tentang karakter kita yang semakin serupa dengan Kristus. Ya. Nah lalu bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Roma 8 ayat 9 berkata begini. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ingat, roh kudus adalah roh Kristus. Dan roh kudus ada dalam hati kita. Coba pikirkan, apa yang dikerjakan roh kudus dalam hati orang percaya? Dalam Galatia 5 jelas. Roh kudus bersama dengan orang percaya saat kita hidup dipimpin oleh roh kudus. Apa yang dihasilkan sama dia? Buah roh. Makanya saya mau kasih tahu, buah roh adalah tanda kita dewasa secara
rohani. Yang mengerti katakan amin. Nah kita lihat hubungan antara yang, karena tadi saya mundur sedikit ke belakang, kenapa kita baca Galatia 5? Ternyata Galatia 5 itu berisi bagaimana kondisi, bagaimana arah seseorang yang dewasa rohani. Sehingga dewasa rohani adalah kehidupan yang menghasilkan buah roh. Makanya karena coba perhatikan, buah roh itu kan karakter semua isinya. Betul ya? Kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Buah roh itu akan menjadi tanda bahwa kita semakin serupa dengan Kristus. Kalau Kristus adalah pribadi yang taat, maka engkau juga harus pribadi yang taat. Yang mengerti katakan amin. Kalau Yesus itu pribadi yang penuh kasih, maka engkau juga harus penuh kasih. Kalau Yesus itu pribadi yang lemah lembut, sabar, setia, engkau juga harus menjadi pribadi yang lembut, sabar, kudus, setia. Karena ingat tadi, Roh Kudus adalah Roh Kristus. Roh Kudus menghasilkan buah roh, dan buah roh itu adalah keserupaan dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin sampai di sini. Mengerti ya maksud saya ya? Kita pelan-pelan, saya jelaskan sedikit supaya kita mengerti. Nah menariknya begini, kenapa Paulus kemudian menggunakan metafora buah di dalam kedewasaan, dalam istilah kedewasaan rohani atau keserupaan dengan Kristus. Kenapa Paulus tidak pakai kata prestasi roh, maka hiduplah dipimpin oleh roh supaya kamu menghasilkan prestasi roh. Kenapa juga tidak bilang supaya kamu menghasilkan aktivitas roh? Tahu aktivitas roh? Rogo sukma, roh berpisah dengan tubuh. Enggak ya, itu Sun Gokong. Ya. Tapi perhatikan Paulus memakai kata buah roh. Nah ini yang kita pelajari. Kenapa Paulus menggunakan metafora buah roh? Karena ini sangat dalam. Paulus menggunakan metafora buah karena memang metafora buah ini punya berbagai aspek yang bisa menjelaskan tentang kedewasaan. Yesus dalam berbagai kesempatan juga selalu menggunakan metafora-metafora tentang pertumbuhan dengan yang namanya biji gandum, dengan buah dan lain sebagainya. Nah ini kenapa memakai itu? Sekarang perhatikan. Buah itu muncul dari yang namanya pohon. Betul atau tidak? Atau ada pohon dulu, buah dulu baru pohon muncul? Tak balik ya. Buah itu selalu muncul dari pohon. Tapi pohon yang bagaimana? Buah akan muncul dari pohon yang sehat dan bertumbuh. Betul atau tidak? Makanya pohon yang bertumbuh dengan sehat, saya balik, adalah pohon yang punya buah. Makanya pohon, ada sini pohon yang baru kecil gitu tiba-tiba ada buahnya? Enggak ada. Makanya Paulus menggunakan itu karena dia tahu ternyata pohon yang dewasa adalah pohon yang nanti punya buah. Makanya digunakan metafora tentang buah. Ini prinsip yang juga Yesus pernah jelaskan. Di dalam Matius 12 ayat 3 dia katakan gini. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Artinya buah munculnya dari pohon yang baik. Pohon kalau kita mau tahu buahnya itu bagus atau pohon itu sehat atau tidak, maka ambil buahnya dan makan. Kalau buahnya enak, kemungkinan besar pohonnya juga adalah pohon yang sehat. Ya. Buah tanda pohon itu sehat. Pohon nggak perlu berteriak. Aku sehat, enggak pernah. Dengan menunjukkan buahnya, kita tahu pohon itu sehat. Nah kalau kita pikir lebih dalam lagi, untuk pohon bertumbuh dengan sehat, maka pohon butuh lingkungan yang tepat. Betul atau tidak? Butuh air tanah yang subur, butuh air dan matahari yang cukup. Begitu juga saya mau kasih tahu, kedewasaan rohani kita butuh yang namanya lingkungan yang tepat. Sampai di sini mengerti katakan amin. Saya ulangi lagi, untuk kau berbuah butuh ekosistem pohonmu, butuh tanah, air, matahari yang cukup. Sama dengan kedewasaan rohani kita, itulah kenapa Paulus pakai metafora buah. Karena Paulus tahu untuk kamu mau bertumbuh menjadi dewasa, engkau butuh lingkungan yang tepat. Kalau tanahnya rusak, airnya kurang, tidak ada matahari, maka pertumbuhannya bisa terganggu. Harusnya dia berbuah pada musimnya, tapi dia nggak berbuah. Kenapa? Lingkungan ekosistemnya terganggu. Pertumbuhannya terganggu. Nah saya mau kasih tahu, ekosistem atau lingkungan ini bukan hanya bicara tentang komunitasnya, tetapi bagaimana gaya hidup kita. Saya ulangi lagi, bukan cuma berbicara komunitas, tetapi gaya hidup kita, kebiasaan kita, pergaulan kita. Ya.
Nah pertanyaannya begini, bagaimana kita menjaga diri kita sehat secara rohani? Supaya kita bertumbuh, ya harus di tempat yang sehat. Banyak orang ingin buah roh muncul supaya dewasa, tapi nggak pernah melihat kembali dirinya itu tumbuh atau berada nggak pada ekosistem dan lingkungan yang membuat dia bertumbuh sehingga bisa menghasilkan buah. Kan sama, ada orang pengen masuk perguruan tinggi negeri yang diinginkan tapi malas belajar, ya nggak bisa. Ada orang yang mau lulus tes STAN tapi nggak belajar, ya nggak bisa. Ya. Ada orang yang ingin sekali dapat kerja. Siapa yang sudah kerja di tempat ini? Pasti Anda bangun jadi morning person. Betul atau tidak? Ada orang yang pengen dapat kerja tapi bangunnya sampai sekarang sudah lulus-lulus. Bangunnya jam 12, bangunnya jam 11. Ya nggak dapat kerja lah. Karena engkau belum siap dengan ekosistem di tempat dunia bekerja. Orang dunia bekerja itu bangunnya jam 6, jam 5. Sudah siap-siap. Ya, jangan sampai orang di kantor sudah kirim email kemana-mana. Oh dia baru kocok-kocok mata begini baru bangun. Engkau gak siap dengan dunia pekerjaan. Ya. Nah coba perhatikan hidup kita. Sama kalau pemain musik tuh. Pemain musik coba perhatikan. Pemain musik akan kumpul dengan pemain musik supaya skillnya bisa saling berkembang. Betul atau tidak? Coba bayangkan kalau pemain musik kumpul sama pemain Mobile Legend. ML. Jadinya musik legend. Enggak lah ya. ML juga kan gitu. Musik legend enggak bisa. Akan sulit dia untuk bertumbuh. Sama juga. Coba perhatikan kamu sekarang, hidup kita sekarang hari-hari ini. Kita ada di lingkungan seperti apa? Sehatkah? Sesuaikah atau tidak? Nah, jangan kita berharap mau berbuah, tapi tiba-tiba ada ular lah. Ya. Mengerti maksud saya di tempat ini ya? Sama seperti siapa? Tahu kenal namanya Daniel? Daniel ketika dibuang di Babel, lingkungannya rusak secara rohani karena orang tidak kenal Tuhan. Tapi Daniel dengan sengaja dia bangun dirinya, dia bangun ekosistem rohani di tengah lingkungan yang gak sehat. Daniel menjaga pola hidupnya, dia tetap berdoa, dia jaga kekudusan, bahkan dia menolak santapan raja yang bisa mencemarkan dirinya bersama Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia tidak membiarkan walaupun lingkungannya rusak tetapi dia tetap mempertahankan dirinya, dia tetap masalah cara hidupnya, pola hidupnya tetap menjadi pola hidup yang sehat supaya dia bisa berbuah. Makanya kemudian hidupnya menghasilkan buah hikmat. Ingat, Daniel itu dipakai oleh 4 raja yang berbeda. 4 zaman. Raja ini kalahkan ini, dikalahkan ini. Raja ini dikalahkan ini. Dia hidup ke 4-empatnya. Dan dia di situ hidup sebagai penasehat semua. Bukan sebagai tawanan. Karena orang tahu ini orang berhikmat. Kenapa? Dia jaga ekosistem cara hidupnya. Makanya saya mau kasih tahu, ini bukan cuma berbicara komunitas. Ini berbicara bagaimana apa yang kamu bangun dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Sama. Daniel dia membangun disiplin dalam hidupnya. Dia menjaga Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia bikin komunitas di situ. Paulus juga sama. 1 Korintus 9 ayat 27 berkata begini. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Perhatikan, Paulus melatih diri dan menguasai tubuhnya sehingga dia jangan sampai ditolak. Arti kata menguasai, melatih dalam Amplified Bible dikatakan I strictly, apa? Disiplin. Kita ketemu dengan kata disiplin. Perhatikan 2 tokoh ini, Paulus dan Daniel. Dia berani mendisiplinkan dirinya, dia berani menjadikan tubuhnya sebagai hamba. Supaya apa? Ekosistem dia memungkinkan dia untuk berbuah. Paulus tidak biarkan tubuhnya dikuasai keinginan, emosi, kebiasaan yang merusak. Membuat dia gak jadi berbuah. Paulus tahu dan Daniel tahu bahwa hidup yang berbuah itu gak bisa sembarangan. Hidup yang berbuah tidak bisa sembarangan. Makanya begini, orang yang punya kerinduan hidupnya berbuah, tapi nggak punya disiplin rohani dalam hidupnya, akan sering kalah. Bukan karena nggak diurapi, tetapi karena tidak mau untuk dibentuk lebih dalam.
Ini yang repot. Ini yang banyak hari-hari ini terjadi. Banyak orang yang suka minta, Tuhan pakai hidupku. Tapi begitu Tuhan mau atur hidupnya, mulai mau diganggu-ganggu itu prioritas-prioritas yang salah. Tidak mau. Masih mau dengan hidupnya yang lama. Di mulut berkata, Tuhan pakai hidupku, lagunya. Pakailah hidupku. Tapi begitu Tuhan masuk merubah prioritasnya, dia tidak mau. Begitu Tuhan masuk menghancurkan kebiasaan jelek, alihkan tontonan yang mengganggu, ya, ganti pergaulan kita, dia tidak mau. Ini repot. Ya. Saya mau kasih tahu. Ini yang membuat kita seringkali tidak bisa berbuah banyak. Ini yang membuat kita seringkali kita sulit dipakai Tuhan lebih daripada apa yang kita sekarang. Ya. Banyak ingin orang Roh Kudus bekerja dan menghasilkan buah. Tetapi nggak banyak orang mau disiplin terhadap diri sendiri. Nggak, orang banyak yang masih ramah terhadap hal yang merusak pertumbuhan rohaninya. Aku ingin punya penguasaan diri. Tapi tiap hari sengaja cari tempat-tempat yang tidak dilihat orang. Dia kasih makan keinginan dagingnya, hawa nafsunya dengan tontonan pornografi lah, judi online lah. Halo? Banyak orang ingin lepas dari bicara kotor, dari rokok, dari kecanduan games. Tapi pergaulannya dengan orang-orang yang seperti itu. Banyak orang mengaku hidup dipimpin oleh Roh. Tapi dia nggak pernah kasih ruang untuk firman Tuhan. Untuk dia punya jam doa, untuk dia punya komunitas yang sehat, nggak pernah mau dikoreksi. Setiap diajakin, ayo pergi di ground. Banyak sekali alasannya, kerja tugas lah, mau belajar lah. Padahal ground cuma 2 jam, kita punya sehari 24 jam. Halo, kemana aja 22 jam? Ya, banyak alasan, diajakin pelayanan 1000 alasan, diajakin ibadah 1000 alasan. Terus kita ngeluh sama Tuhan, Tuhan aku ingin berbuah, Tuhan bingung, halo? Are you crazy? Sepertinya bukan saya. Kadang-kadang kita seperti itu. Masalahnya bukan Tuhan gak mampu. Tuhan mampu, masalahnya kita masih suka hidup di lingkungan yang gak sehat. Betul apa betul? Coba perhatikan. Banyak orang yang hidupnya kayak gini. Dia tanam pohon mangga di tengah-tengah beton. Airnya nggak ada turun, air nggak terserap, akarnya tidak masuk ke bawah. Ya. Begitu kita minta, ayo dong berbuah, nggak bertumbuh jadi layu. Begitu kita layu, kita protes sama Tuhan, kok aku nggak berbuah? Ya. Nah, ini potret kehidupan kerohanian kita. Mengaku ingin dipakai Tuhan, tapi nggak pernah berani keras sama dirinya, berani disiplinkan dirinya, melangkah keluar dari zona nyamannya, melangkah keluar dari kebiasaan buruknya, lalu kemudian berani mendewasakan dirinya. Ya. Kalau kita mau kehidupan kita semakin dewasa secara rohani, maka pertanyaan adalah apakah hari-hari ini apa yang kamu lakukan, apakah lingkunganmu, ekosistem hidupmu mendukung kamu untuk menjadi semakin dewasa rohani? Halo? Apakah pola hidup yang kita bangun setiap hari, pola hidup yang kita siap dipakai sama Tuhan? Ya. Disiplin rohani bukan musuh kasih karunia. Disiplin rohani adalah respon orang yang mengerti kasih karunia. Yang mengerti katakan amin. Ya, kita tidak disiplin supaya Tuhan kasihani, supaya Tuhan mengasihi kita. Kita berdisiplin karena kita sudah dikasihi Tuhan dan tidak mau menyia-nyiakan anugerah keselamatan. Itulah kenapa kita disiplin. Ya. Makanya disiplin adalah cara kita menata hidup supaya tetap berada di tempat di mana Roh Kudus membentuk kita dan menghasilkan buah roh. Yang mengerti katakan amin. Ini disiplin memungkinkan kita berada di tempat, di zona di mana Roh Kudus bekerja secara aktif dalam kehidupan kita. Makanya dengar baik. Setiap kali kamu datang ke tempat ini untuk beribadah, ada firman yang direnungkan, catat khotbah yang disampaikan. Yang mengerti katakan amin. Dari minggu lalu saya selalu katakan begini, mulai saat ini belajar untuk mencatat. Kenapa? Saya yakin kita semua sepakat, kita kadang lebih mengingat sesuatu kalau kita catat secara manual, betul atau tidak? Ketimbang kita ngetik. Ya, saya sendiri pribadi yang kalau saya mencatat, jadi ada metode namanya untuk menghafal, namanya bursting atau apa, saya lupa deh. Jadi kalau kita melakukan itu, kita sudah bikin
hafalan kita, terus kita hafal, lalu kemudian kalau kita tulis, ya, nanti kita akan lebih cepat hafal ketimbang kita nggak pernah nulis. Makanya saya dorong kita semua, ayo catat khotbah yang disampaikan, supaya kalau di tengah minggu ada bahan perenungan. Ya setidaknya kamu bisa diupload di story begitu ya, supaya orang lihat kamu semakin dewasa rohani. Ya walaupun kadang-kadang kan kalau kita bilangnya buang umpan kan begitu ya, supaya siapa sih yang like saya sih, dia like jika atau tidak. Betul apa betul? Ya, tapi setidaknya kamu mencatat. Ya. Nah saya rindu kita semua di sini mulai berlatih. Mulai minggu depan ambil catatan kecil. Kamu yang punya iPad, pakai aja itu ya aplikasi namanya Freeform ya. Catat. Saya beberapa hari lalu ketemu dengan senior-senior. Hamba Tuhan senior lah, ketua BPD Bapak Suki, ada Pak Rudi Tangkoma dan beberapa Kevin Handoyo. Kita ketemu, kita janjiannya jam 9. Saya jam 8:30 saya sudah ada di sana dan saya pesan makan cepat. Supaya saya tidak lapar, karena etika ketemu kan begitu ya. Kalau kita paling muda, kita harus hormati yang tua. Jadi saat mereka berbicara kita bisa nyatat. Jadi saya cepat-cepat pesan makanan, saya pesan kopi dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu saya minta begitu orang-orang semua datang, saya ambil catatan saya catat apa yang mereka inginkan omong. Ini sesuatu yang harus kita lakukan kalau kita mau bertumbuh, yang mengerti katakan amin. Sama juga jam-jam doamu. Jam-jam doa jangan ditinggalkan. Jangan hanya berdoa pada saat makan. Sama bangun tidur, sama mau tidur. Bangun tidur, jam doa, pakai itu untuk kenal Tuhan lebih dalam. Baca Alkitab. Usahakan ikut menara pondok doa Daud. Halo. Ya. Saya puji Tuhan karena setiap Jumat saya sekarang WFH. Jadi saya bisa ikut menara pondok doa. Nanti dibilang, pendetanya aja gak pernah ikut. Enggak, saya kan kerja. Tapi kalau saya misalkan sedang berada, saya akan coba usahakan untuk ikut. Kegiatan-kegiatan ibadah yang lain ikutin. Karena ini yang membantu ekosistem yang saya sebutkan tadi. Bisa membuat kita menghasilkan buah roh. Termasuk komunitas. Ya, bergabung dalam komsel-komsel yang sudah disiapkan sama gereja. Saya rindu kita semua di tempat ini enggak kok, tenang aja. Komsel di tempat ini bukan tiap minggu. Itu cuma 1 bulan itu 2 kali sebenarnya. Itu pun yang pertama itu hanya kumpul bersama dengan komsel masing-masing. Yang keduanya kumpul bareng di tempat ini. Dan saya sudah bilang kemarin sama semua di Drone, pada saat ada teman-teman kita yang bergabung, pastikan mereka pulang dengan perut yang full. Dan hati yang full juga dengan firman Tuhan. Jadi bukan cuma firman Tuhan yang dihafal, tapi perut juga harus kenyang. Serius. Ya, jadi coba ikut Ground. Nah di depan itu ada barcode yang kecil, silakan di scan. Nanti bergabung di situ ya. Dan mulai sekarang perhatikan caramu ambil keputusan. Jangan kita mengambil keputusan yang kemudian menjauhkan kita dari kedekatan kita dengan sumber Tuhan. Perhatikan keputusan kita. Sama, waktu kita memutuskan siapa yang hari ini datang ke gereja harus bertarung. Dia ajak temanku ini pergi nonton konser di CPI. Oh ada ya berarti ya? Ada. Dia ajak nonton di CPI, tapi kamu memutuskan enggak, saya mau pergi ke gereja. Dalam hatiku, kenapa enggak pergi gereja pagi? Kadang-kadang. Tidak bisa bangun pagi kak, salamun itu. Halo. Ya, ini keputusan-keputusan kecil yang akan mempengaruhi hidup kita. Termasuk. Mungkin kalau gini, kak, tapi kan Alkitab tidak bisa menjawab semua pertanyaan kita. Contoh, mau kak pakai pakaian apa ke gereja hari ini? Di Alkitab tidak ada jawabannya kak, jadi bagaimana bisa tahu? Ya. Kadang-kadang Alkitab bukan buku yang bisa menjawab semuanya. Tetapi Alkitab bisa mengajari prinsip tentang kebenaran. Contoh misalkan pakaian, memang Alkitab tidak kasih tahu hari ini dress code-nya apa ya, enggak kasih tahu dia. Tapi dia kasih tahu prinsipnya, sopan, rapi dan ganteng. Dan cantik. Itulah kenapa saya pasang 3 cermin di bawah. Supaya kau datang ke tempat ini ganteng semua, cantik semua. Loh, 90% kita naik ke tempat ini kita akan lirik ke sebelah kiri dan kita ngaca sebentar. Betul apa betul? Ya, makanya saya pasang 3 karena saya sudah perhatikan beberapa minggu lalu orang mengantri ini di belakang. Ada yang sengaja-sengaja, cerminnya dipakai, dia sengaja-sengaja tunggu temannya. Nanti sudah tidak dipakai baru dia datang. Di bawah sudah ada 3, tinggal kau ngantri saja. Ya. Itu prinsipnya, kalau kita datang ke gereja dengan rapi, dengan sopan, dengan baik. Yang setuju katakan amin.
Makanya mulai hari ini keraslah sama diri sendiri. Disiplin terhadap diri sendiri. Keras terhadap kemalasan. Yang setuju katakan amin. Keras terhadap kebiasaan kecil yang merusak. Yang setuju katakan amin. Keras terhadap lingkungan yang terus menarik kita jauh dari Tuhan. Keras terhadap alasan-alasan rohani. Alasan rohani, iya kak. Ya, saya sebenarnya tadi pagi sudah dengarkan khotbah di YouTube. Jadi saya tidak mau ke gereja. Padahal malas sih. Ya. Keras dengan cara mengarahkan diri. Arahkan diri kita terhadap hal-hal yang baik, yang membangun. Ya. Maka cek hari ini. Cek bagaimana kita bangun kehidupan kita. Bagaimana kita bangun ekosistem kita. Apa yang kita dengar setiap hari. Dengan siapa kita berjalan. Dengar baik. Kalau kau sering buka itu TikTok. Nyesal sekali kak beli ini. Baru kau lihat itu yakin. Check out terus kok. Percayalah. Ya. Uang habis pertama di rekening. Lalu kemudian daftar-daftar. Shopee pay letternya. Sudah. Dikejarlah sama debt collector. Diperhatikan dengan siapa kita berjalan, apa yang membentuk pikiran kita, kebiasaan apa yang sedang diam-diam menarik kita jauh dari Tuhan. Perhatikan itu. Ya. Nah, tapi kalau begini, kalau engkau sudah berada di lingkungan yang tepat, teruslah di situ untuk bertumbuh dan jadi dewasa. Yang setuju katakan amin. Jangan malah menarik diri. Ya. Karena banyak orang menarik diri dari lingkungan pembentukannya karena alasannya, tidak nyaman kak, tidak cocok kak sama yang itu. Tidak enak kak ditegur terus sama Kak Esra, tidak sefrekuensi nak. Saya belum siap, ada yang begitu, banyak sekali alasannya. Saya mau kasih tahu ya, seringkali seringkali yang kita sebut tidak nyaman sebenarnya bukan tanda bahwa lingkungannya salah. Tetapi tanda bahwa daging kita sedang terusik. Nah ini yang kita sering salah baca. Kalau ada orang tegur kita katakan, wah gak nyaman deh, gak cocok deh. Ini bagian yang kita sering salah baca karena kita sedikit menganggap tidak nyaman lalu kemudian tidak cocok. Dengar baik, lingkungan yang sehat tidak selalu lingkungan yang membuat kita nyaman. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang membuat kita bertumbuh. Yang mengerti katakan amin. Ya. Memang kadang-kala, bahkan seringkali lingkungan yang sehat membuat kita tidak nyaman. Tapi perhatikan, itu tidak nyaman buat kedaginganmu. Tapi itu akan menghasilkan buah roh. Kalau ada pemimpin rohani yang mengarahkan kita, bukan karena dia ingin atur hidup kita. Tapi karena kita tahu, hidupmu gak bisa dijalani dengan sembarangan. Makanya dia mencoba mengarahkan. Ya. Ada saudara seiman mungkin yang mengingatkan kita. Bukan karena mereka sama-sama lebih rohani. Tapi karena saya yakin mereka tidak mau melihat kita pelan-pelan menjauh dari Tuhan. Makanya kalau dikoreksi, kalau ditegur, terima. Mungkin itu cara Tuhan menarik kita kembali. Ya. Tuhan bisa pakai komunitas, pemimpin, bahkan teguran kecil. Untuk kemudian membentuk kita. Supaya kita menjadi pohon yang sehat dan menghasilkan buah. Yang mengerti katakan amin. Makanya kalau Tuhan sudah tempatkan kita dalam lingkungan yang benar, kita sudah bangun lingkungan yang benar, jangan buru-buru pergi karena tidak nyaman. Bedakan antara lingkungan yang merusak dan lingkungan yang sedang membentuk. Cara bedakannya gimana? Gampang, cek saja. Kalau lingkungan sekitar kita atau kebiasaan hidup kita membawa kita lebih dekat kepada firman, membawa kita lebih dekat rajin berdoa, lebih terbuka terhadap koreksi, lebih setia melayani, lebih sadar kelemahan diri sendiri, lebih rindu serupa dengan Kristus, maka itu komunitas yang sehat, maka itu ekosistem yang sehat. Dan disitulah Tuhan bekerja, disitulah zona Roh Kudus akan bekerja. Saya mau kasih tahu, jangan sampai keluar dari tempat itu. Jangan sampai kita keluar dari tempat di mana Roh Kudus bekerja membentuk kita hanya karena kedagingan kita tidak nyaman. Justru kedagingan itu harus keluar, bukan kitanya yang harus keluar. Yang mengerti katakan amin. Ya, makanya kedewasaan rohani terjadi ketika kita tidak selalu berada di tempat yang mudah. Kedewasaan rohani seringkali bertumbuh ketika kita tetap tinggal, tetap belajar, tetap dibentuk, tetap melayani dan tetap rendah hati di tengah proses yang tidak menyenangkan. Yang setuju katakan amin. Ya, coba perhatikan. Maka hari ini coba perhatikan hatimu, coba perhatikan hidupmu. Apakah engkau sedang menarik diri karena lingkungan itu salah atau sebenarnya kita sedang menolak dibentuk?
Ya. Coba perhatikan baik-baik. Apakah kita mundur karena Tuhan gak ada di sana atau karena kedagingan kita yang terganggu? Jangan-jangan yang kita hindari bukan komunitasnya. Jangan-jangan bukan pelayanannya. Bukan juga pemimpin rohaninya. Tetapi kita sedang menghindari proses Tuhan yang menyentuh daging kita. Saya mau kasih tahu. Langkah yang paling dewasa bukan pergi. Tetapi tetap tinggal dengan hati yang mau diajar. Yang mengerti katakan amin. Karena pohon di tempat yang benar, dia akan menghasilkan buah. Hidupmu juga. Kalau engkau bangun ekosistem yang benar, engkau bangun komunitas yang benar, engkau masuk dalam komunitas yang benar, dia akan menghasilkan buah. Ya. Nah, saya lanjut lagi. Buah roh adalah tanda bahwa seseorang sedang bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Ya. Nah, secara alami, kalau kita melihat buah yang matang, dia akan mengandung benih. Saya sebutnya dengan biji. Biji adalah benih untuk kehidupan selanjutnya. Nah, dalam buah yang matang, perhatikan ya, buah matang itu akan selalu mengandung biji sebagai benih. Nah, prinsip ini ada dalam Kejadian 1, perhatikan. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menghasilkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon berbuah-buahan yang menghasilkan buah apa? Yang berbiji. Supaya apa? Ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Makanya kalau saya tanya, dari mana asalnya benih atau biji? Jelas dari pohon, dari ada buahnya. Dan dari biji atau benih tersebut, benih itu memiliki daya melipat gandakan kehidupan. Jadi begini, perhatikan. Ya. Yesus juga pernah berkata, prinsip yang kurang lebih sama. Ini lihat, perhatikan baik-baik dalam Yohanes. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Perhatikan, buah yang matang, orang yang dewasa rohani, dia akan punya biji di dalamnya. Biji dan buah selalu terkait dengan yang namanya pelipat gandaan. Sama-sama katakan pelipat gandaan. Ya. Kalau benihnya dia masuk ke tanah, bertumbuh, nanti buah-buah yang baru akan muncul. Dan selanjutnya benih dalam buah-buah yang muncul tadi akan ada lagi buah. Ada bijinya lagi, akan ada benih. Terus melipat ganda. Ini artinya kedewasaan rohani yang sejati selalu punya efek reproduksi dan menghasilkan berlipat kali ganda. Makanya kedewasaan rohani tidak pernah berhenti pada dirinya sendiri. Tetapi kemampuan menghasilkan kehidupan baru dan melipat gandakan kehidupan. Apa artinya? Saya akan jelaskan. Ya. Bapak Ibu dengar baik. Orang yang dewasa rohani tidak akan pernah berkata, aku diberkati atau tidak. Tapi dia akan berkata, apakah hidupku menjadi berkat buat orang lain. Orang yang dewasa rohani bukan akan berkata, apa yang aku terima. Tetapi apa yang bisa aku berikan. Makanya buah roh itu selalu bersifat relasi, kasih, kesabaran, lemah lembut dan lain sebagainya. Bayangkan kalau kita misalkan engkau yang menjadi pemimpin di tempat ini, kalau engkau menjadi orang yang sabar, orang di sekitarmu melihat engkau orang yang sabar, dia akan mengikuti, oh pemimpin gua sabar. Berapa banyak dari kita yang kita melihat orang tua kita mungkin suka tidak sabaran, lalu kemudian kita juga contek itu. Kenapa? Karena ada benih di situ. Ada sesuatu yang di situ yang masuk. Ya. Makanya Paulus itu sangat serius dengan buah roh. Karena buah roh itu tidak pernah hanya untuk diri sendiri. Tetapi berbicara atau sifatnya itu sosial. Berdampak kepada orang lain. Ya. Nah, orang yang dewasa, dia akan mau memperlengkapi orang lain. Orang yang dewasa, dia akan mau menumbuhkan orang yang lain. Yang mengerti katakan amin. Makanya saya mau kasih tahu, di tempat ini, suatu kali kan kita banyak terima pelayan-pelayan Tuhan yang baru ya. Nah, pelayan-pelayan Tuhan yang baru ini kan caranya daftar, scan lagi barcode di depan, lalu kemudian daftar pelayanan. Ya. Jadi setiap kali ada teman-teman yang baru bergabung, saya akan selalu tanya sama koordinatornya, saya Japri. Apa yang sudah kamu lakukan untuk memperlengkapi orang-orang yang baru bergabung? Itulah kenapa saya kemarin bicara sama koordinator Tamborin. Di Tamborin ada banyak yang bergabung. Saya tanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk teman-teman yang baru bergabung? Tiba-tiba minggu depannya langsung ada training Tamborin. Saya mau kasih tahu, itu adalah orang yang dewasa secara rohani. Kenapa? Dia mau memperlengkapi kehidupan orang lain.
Nah, orang yang sudah matang, yang dewasa akan selalu seperti bayangkan kalau kita yang sudah matang kita latih 5 orang. 5 orang ini bertumbuh enggak? Bertumbuh. Begitu 5 orang ini sudah bertumbuh, dia akan ngajari lagi 5 orang. Ini yang disebut dengan efek pelipat ganda. Makanya orang yang dewasa rohani itu betul-betul hidupnya akan berdampak buat orang lain yang mengerti, katakan amin. Makanya dengar baik, buah roh adalah tanda bahwa hidup kita mulai mampu berperan dalam pertumbuhan kedewasaan orang lain. Kehadiran kita kalau orang yang sudah dewasa secara rohani tidak hanya membuat dirinya jadi lebih baik, tapi membuat orang lain melihat, merasakan, diperlengkapi dan menerima kesaksian mengenai Kristus. Nah, disinilah kita menjadi garam dan terang buat orang lain. Disinilah kita menjadi garam dan terang buat kehidupan orang lain. Mau saya panggil maju ke depan. Ingat, kedewasaan rohani selalu patokannya apakah kita semakin serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Kedewasaan rohani bukan pertanyaannya apakah saya sudah lama menjadi Kristen. No. Ya. Pertanyaan yang lebih tajam adalah di mana sekarang dengan kondisi ekosistem yang kamu bangun. Apakah ekosistem itu mendukung kita untuk berbuah lebat banyak. Ya. Dan yang terakhir, buah selalu membawa benih, biji. Dan itu selalu membawa kehidupan, itu selalu membawa dampak. Sudahkah kita berdampak buat orang lain? Karena orang yang berdampak buat orang lain itu adalah ciri-ciri orang yang dewasa secara rohani. Kalau orang-orang di sekitar kita menerima benih dari hidup kita, benih apa yang sedang kau tabur? Ya, ada orang yang suka sekali dengan sebat, tahu sebat, merokok. Benih apa yang sedang kau tabur saat kau merokok? Apa? Sakit penyakit? Sakit penyakit. Halo? Benih apa yang sedang kau tabur saat engkau suka marah-marah? Benih apa yang sedang kau tabur saat engkau sering berbohong? Saya berdoa kita semua, saat kita menjadi dewasa rohani, kita semakin Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Kita semua menaburkan benih buah roh kepada orang sekitar kita. Saat orang lihat kita sabar, sabar sekali dia. Saya juga pengen seperti itu. Ada biji yang ditanam kepada orang tersebut. Itu dewasa rohani. Makanya yang terakhir, buah roh adalah bukti bahwa kita sedang dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan ketika buah roh itu matang, hidupmu tidak hanya berbuah, tetapi mulai berperan dalam kehidupan orang lain. Bayangkan ini kalau terjadi dalam kehidupan kita. Siapa yang akan dimuliakan? Tuhan yang akan dimuliakan. Tuhan yang akan ditinggikan. Boleh kasih tepuk tangan untuk mulia bagi nama Tuhan. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sama-sama katakan, ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita lebih lagi menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan, bagaikan bejana. Bagaikan bejana
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan ku mau seperti-Mu. Amin. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar baik. Saat kehidupan kita menjadi dewasa, maka kita akan mau memperlengkapi orang lain. Tapi saat engkau masih dalam proses bertumbuh, engkau harus mau diperlengkapi. Yang mengerti katakan amin. Mau diperlengkapi artinya engkau mau dibongkar, engkau mau dirombak kembali, engkau mau dipindahkan dari tempat yang gak baik ke tempat yang baik. Dan kalau itu terjadi dalam hidupmu, engkau harus ngomong sama Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau. Karena banyak orang, dia mau dipakai sama Tuhan, tapi gak pernah mau hidupnya dibentuk sama Tuhan. Nah, saya berdoa di tempat ini, saat kita menyanyi, ku mau seperti-Mu Yesus, engkau betul-betul mau dan kau mau betul-betul serahkan bagian-bagian yang Tuhan mau potong dalam hidupmu. Entah pergaulanmu, entah cara hidupmu, apapun itu. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau. Tapi di saat yang bersamaan izinkan dia. Dan maulah untuk engkau mau diperlengkapi, ditegur. Saya rindu malam hari dan saya berdoa kita semua malam hari ini. Bukan menjadi pribadi yang keras, tapi pribadi yang dilembutkan hatinya. Sehingga saat kita diperlengkapi, Tuhan tahu kita diperlengkapi supaya kita terus bertumbuh dan berbuah. Yang mengerti katakan amin. Ku mau seperti-Mu. Naikkan pujian ini dengan suaramu. Tuhan, saya nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala. Sambil angkat kedua tanganmu, engkau mau berseru, kami mau seperti semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Sekali lagi, katakan ku mau
tahu kedewasaan rohani adalah keserupaan dengan Kristus. Dan saat itulah buah roh muncul dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu kami tidak mampu. Kehidupan kami hanya bisa saat kehidupan kami dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau rela dan kami mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau taat, kami mau patuh. Kami bersedia Tuhan, keluarkan kami dari tempat lingkungan yang jelek menuju tempat di mana kami bisa bertumbuh dengan baik. Malam hari ini hamba-Mu selesai berbicara. Tapi firman Tuhan, Roh Kudus akan terus berbicara melalui firman Tuhan disampaikan malam hari ini. Biar anak-anak-Mu dikuatkan, biar anak-anak-Mu kembali diingatkan bagaimana mereka melihat kehidupan kerohanian mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang Kau sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Puji nama Tuhan, saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang ada pada malam hari ini diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian, di depan kursi saudara tersedia 3 amplop persembahan. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori, dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Dan amplop yang berwarna putih akan digunakan untuk persembahan misi. Jadi seluruh persembahan misi akan kita salurkan kepada orang-orang yang akan mengerjakan misi di luar sana. Dan juga saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian, nanti tidak usah memberikan persembahan maju ke depan, nanti ada pelayan asar yang akan berjalan untuk mengumpulkan persembahan kita. Mari sekali lagi sambil kita mempersiapkan persembahan kita satukan kita, kita tundukkan kepala, kita dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ajar kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam setiap ibadah kami. Dan tiba saatnya kami mau memberi yang terbaik. Biarlah pemberian kami menjadi sarana dan alat untuk pelebaran kerajaan Allah. Ini menjadi doa kami, ini menjadi syukur kami. Dengan hati yang bersyukur, kami siap memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, terus memberkati kita semua. Jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi, melajurku dipegangnya, hati ini tak akan kemana, tangannya rela terluka supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesus luar biasa. Yesus, ku mau selalu ikut Yesus. Dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Ku mau selalu ikut Yesus. Persembahan, kita bagi berdiri. Sekali lagi kita mau katakan pujian ini, supaya aku tidak terjatuh lagi, melajurku dipegangnya, hati ini tak akan kemana, tangannya rela terluka supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesus luar biasa. Come on, Gold Sisi. Kau selalu ikut Yesus. Kau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersama.
Yesus selalu. Kami nyatakan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya kami akan tetap mengikutimu. Katakan. Ku mau selalu ikut Yesus. Dengan hati katakan. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut. Come on. Dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersama. Amin, amin. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersama. Amin, amin. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap tabungan persembahan kita. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan kepada multimedia yang melayani kami. Persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi para pelayan Tuhan, jangan lupa untuk menghadiri fellowship pelayan yang akan diadakan sesuai jadwal berikut. Mari tetap bertumbuh bersama dalam pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi shalom para pelayan Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang telah disampaikan memberkati dan mengurapi setiap kehidupan kita. Amin.
Puji nama Tuhan, izinkan saya menyampaikan sedikit pengumuman tambahan untuk kegiatan kita selama sepekan ke depan. Namun sebelum itu, mewakili Ibu Gembala dan Wakil Gembala di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang dan menyambut seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir datang beribadah bersama-sama dengan kami. Di samping kiri dan kanan jemaat Tuhan saudara sekalian, sudah ada teman-teman para pelayan ASER yang membawa form selamat datang dan form pokok doa. Bagi jemaat Tuhan saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir, datang beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini, boleh diambil formnya, lalu diisi, dan nanti setelah dari ibadah ini boleh dikembalikan lagi ke tangan para pelayan ASER, yang nantinya akan ditukarkan dengan souvenir yang dibelikan oleh gereja dari tempat ini. Lalu selanjutnya, bagi jemaat Tuhan saudara sekalian yang mungkin memiliki pergumulan dan kerinduan yang ingin didoakan, boleh diambil juga formnya, lalu diisi, dan nanti setelah dari ibadah ini boleh dikembalikan lagi ke tangan para pelayan ASER yang nantinya kami di tempat ini akan membantu mendukung dalam doa setiap pergumulan dan kerinduan jemaat Tuhan saudara sekalian melalui Menara Doa Pondok Daud yang diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore di gereja ini di lantai 1 di Ruang Daud. Jadi bagi jemaat Tuhan saudara sekalian yang ingin tergabung dalam kegiatan doa-doa ini, boleh hadir setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore di Ruang Daud di lantai 1. Lalu selanjutnya, bagi jemaat Tuhan saudara sekalian yang memiliki pergumulan yang ingin didoakan seperti sakit penyakit, boleh nanti setelah dari ibadah ini jangan langsung pulang dulu, boleh stay dalam ruangan ini dan nanti setelah dari ibadah ini boleh didoakan secara langsung oleh Pastor Esra. Lalu selanjutnya, kami di tempat ini sangat terbuka untuk mengajak jemaat Tuhan saudara sekalian yang ingin tergabung dalam pelayanan-pelayanan di tempat ini. Jadi bagi jemaat Tuhan saudara sekalian yang ingin tergabung, di depan jemaat Tuhan saudara sekalian sudah ada barcode kecil di bawah barcode persembahan, boleh di-scan dan nanti boleh diisi ingin daftarkan dirinya, ingin tergabung dalam bidang pelayanan apa. Kita di tempat ini ada banyak sekali bidang pelayanan, jadi jangan ragu untuk daftarkan dirinya dan mari mempergunakan setiap waktu yang ada untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk kegiatan kita selama sepekan ke depan, hari Selasa tanggal 12 Mei itu ada kegiatan fellowship pelayan. Jadi bagi para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan saudara sekalian yang sudah tergabung dalam kegiatan pelayanan-pelayanan tempat ini, jangan lupa hari Selasa jam 7 malam ada kegiatan fellowship pelayan di tempat ini. Lalu selanjutnya, hari Kamis tanggal 14 Mei, gereja di tempat ini akan melaksanakan kegiatan ibadah kenaikan dan ibadah kenaikan ini akan dilaksanakan dalam 3 kali jam ibadah seperti biasa, yaitu ibadah yang pertama akan mulai jam 9 pagi, ibadah yang kedua akan mulai jam 4:30 sore dan ibadah yang ketiga jam 7 malam. Lalu selanjutnya, hari Jumat ada kegiatan Saraba, jadi bagi yang sudah dijadwalkan mohon memperhatikan setiap jadwal yang ada dan bagi jemaat Tuhan saudara sekalian yang ingin mengikuti kegiatan ini boleh menyaksikan secara live streaming yang ditayangkan melalui live streaming YouTube GBI Oikumene BTP hari Jumat jam 7 malam. Jadi mohon memperhatikan setiap waktu yang ada. Lalu selanjutnya, kami menginformasikan bagi seluruh jemaat Tuhan saudara sekalian bahwa mulai tanggal 17 Mei 2026 minggu depan, gereja di tempat ini sudah akan mulai menerapkan jadwal jam ibadah baru. Jadi gereja di tempat ini akan memiliki 4 kali jam ibadah. Ibadah yang pertama akan mulai jam 7.30 pagi, ibadah yang kedua jam 10 pagi, ibadah yang ketiga 4:30 sore, dan ibadah yang keempat jam 7 malam. Jadi bagi jemaat Tuhan saudara sekalian, mohon memperhatikan setiap waktu yang ada biar kita juga bisa mempersiapkan dengan baik dan mengikuti kegiatan ibadah berdasarkan waktu-waktu ini. Lalu selanjutnya, tanggal 28 Mei, gereja di tempat ini akan melaksanakan kegiatan wisata ke Pantai Galesong untuk berfellowship. Jadi bagi jemaat Tuhan saudara sekalian, kami mengajak untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk kegiatan ini sendiri itu harga daftarnya itu 20.000. Jadi ini sudah termasuk transportasi, konsumsi, akomodasi, dan tiket masuk dalam kegiatan ini. Jadi bagi jemaat Tuhan saudara sekalian yang ingin tergabung, mari kita sama-sama mengikuti kegiatan fellowship ini tanggal 28 Mei 2026. Dan untuk PIC untuk kegiatan ini itu ada Kayotama. Jadi bagi jemaat Tuhan saudara sekalian yang ingin mengikuti kegiatan ini, nanti setelah dari ibadah ini boleh mendaftarkan diri ke PIC kegiatan ini. Lalu selanjutnya, di belakang di tangan para pelayan ASER sudah ada buku saku kecil dari YLKI. Bukunya itu tentang pengenalan akan Allah. Jadi bagi jemaat Tuhan saudara sekalian yang mungkin memiliki kerinduan baik itu keluarga, teman maupun kerabat yang mau mengenal Allah lebih dalam lagi, boleh nanti setelah dari ibadah ini boleh diambil buku sakunya dan nanti bisa diberikan kepada keluarga atau kerabat, kepada teman-teman yang ingin mengenal Allah lebih dalam lagi. Lalu selanjutnya,
Untuk pengumuman yang terakhir, nanti setelah dari ibadah ini jangan langsung pulang dulu, boleh stay dulu di bawah. Teman-teman Cooking Ministry sudah menyediakan konsumsi bagi kita semua. Jadi bagi jemaat Tuhan saudara sekalian, mari kita tinggal dulu di bawah. Jadi kita tidak kenyang secara rohani, tapi kita juga kenyang secara jasmani. Amin. Puji nama Tuhan. Mungkin sekian pengumuman tambahan untuk kegiatan kita selama sepekan ke depan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan kasih Kristus. Sekali lagi jemaat Tuhan Sinus bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian kami sampaikan kepadamu Yesus. Hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Dengan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Kita satu doa, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa pada malam hari ini buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami, sehingga kami telah melakukan ibadah kami pada malam ini, dan kiranya semuanya Bapa kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Adalah kami semakin dewasa secara rohani, dan terlebih khusus kami semakin serupa dengan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Dan tidak terlebih daripada itu kami semakin berdampak dimanapun kami berada Bapa. Kami jadi terang dan garam di mana kami berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan berkati dia. Memberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan dalam keluarganya Tuhan. Engkau yang memberkati Bapa. Kiranya hamba-Mu semakin dipakai lagi menjadi alat Tuhan untuk penyebaran kerajaan dalam dunia ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berdoa untuk setiap pelayan Tuhan pada malam ini. Tuhan yang memberkati mereka semua. Apapun bentuk pelayanan kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan semakin memperlengkapi kami untuk kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-Mu dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa, berikan kami hati yang lebih lagi, yang lebih sungguh-sungguh
dan setia dalam pelayanan kami Bapa. Terima kasih kami berdoa Bapa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada malam ini. Kami serahkan kepada Tuhan. Dan berkati mereka Bapa, biarlah setiap apa yang sudah didengarkan, apa yang sudah dengarkan dari setiap kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Dan berkati mereka dalam kehidupan mereka, baik dalam kuliah, dalam pekerjaan, dan dimanapun mereka berada, biarlah mereka terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang selalu bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk setiap jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pada malam ini. Kami serahkan kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan yang Kau yang datang untuk menyembuhkan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lalai Tuhan ingatkan Bapa. Sehingga di hari yang akan datang kami bisa bersama-sama di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bangsa Indonesia ini kami serahkan kepada Tuhan. Kami rindu Bapa, damai sejahtera Tuhan hadir dalam bangsa kami. Setiap pemimpin Tuhan pakai, sehingga setiap pemimpin bisa menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, bahkan bisa mengenal Tuhan Bapa. Sehingga bangsa kami bisa menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Berdoa Bapa untuk setiap keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan berkati Bapa. Baik yang ada bersama kami di kota ini, di kota Makassar, maupun yang ada di tempat lain, di daerah, di kampung kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati Bapa dalam keluarga kami, sehingga kami rindu Bapa dalam setiap keluarga kami ada damai sejahtera Tuhan dalam keluarga kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Gembala yang ada di tempat ini Bapa, kami serahkan kepada Tuhan, tapi khusus dalam masa tuanya, Tuhan Yesus yang berkati Bapa. Kami rindu Bapa terus merasakan kasih karunia Tuhan, terus merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya Bapa, sehingga hamba-Mu Ibu Gembala terus diberikan kekuatan, kesehatan Bapa untuk menjadi berkat untuk kami anak-anak tempat ini. Juga berdoa untuk Pastor Esra dan sekeluarga, Tuhan berkati Bapa, Tuhan yang memberkati selalu dalam keluarganya. Kak Debbie diberikan kebijaksanaan, bahkan hati yang setia di hadapan Tuhan, bahkan anaknya juga yaitu Dev diberkati oleh Tuhan. Kami rindu Bapa, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam keluarganya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk Pastor Peter sekeluarga, Tuhan yang terus memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan di dalam keluarganya Tuhan. Engkau yang hadir dalam keluarganya, menjadi terang dalam keluarganya Bapa. Kami juga berdoa Bapa yang baik. Kami berdoa untuk gereja kami ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Bapa, gereja kami, komunitas kami ini Bapa, kami ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami rindu Bapa di tempat ini lahir generasi-generasi yang mengenal Tuhan dan bisa berdampak dimanapun kami berada. Bahkan dimanapun kami berada, kami bisa menjadi terang dan garam di tempat itu Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa Bapa untuk kegiatan kami sepekan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati Bapa. Biarlah setiap kegiatan kami sepekan, Tuhan Yesus yang memberkati, menyertai Bapa, sehingga semuanya bisa berjalan yang baik dan nama Tuhan yang dipermuliakan Bapa. Untuk minggu depan Bapa rencana akan membuka ibadah, jam ibadah yang baru, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mengutus setiap anak-anak Tuhan yang mau dipakai untuk melayani tempat ini, sehingga pelayanan ini bisa berjalan yang baik, orang-orang bisa beribadah, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak mampu Bapa, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang memampukan, Tuhan yang sudah menyediakan alat-alat Tuhan untuk dipakai di tempat ini Bapa. Kami berdoa Bapa untuk gereja-gereja kami yang ada di sekitar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka juga dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa semakin banyak kepada Tuhan Bapa. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan dan banyak jiwa yang mengenal Tuhan di tempat ini dan dimanapun Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bersyukur Bapa pada malam ini, bersyukur untuk ibadah kami ini Bapa. Dan terima kasih Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita
kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang disampaikan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oleh karena itu pulanglah. Jadilah garam dan terang di mana Tuhan tempatkan engkau, dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Sebab bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, terus memberkati dan silahkan mengambil saat teduh sejenak.